Lagi-lagi Banggar. Itu yang terlibat Aziz Samsudin, Herman Heri, Bambang Susatyo. Dan kita lihat terus. Nggak kenal. Dugaan bahwa Badan Anggaran Banggar DPR menjadi tempat yang nyaman bagi anggota dewan untuk mengeruk keuntungan finansial bagi kantong mereka kian menguat. Sejumlah pengakuan dan bukti-bukti di pengadilan mengonfirmasi kebenaran dugaan itu. Pengakuan terbaru dikemukakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM), Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan, Selasa 28 Mei. Saat menjadi saksi atas terdakwa mantan Kepala Korlantas Polri, Irjen Joko Susilo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, ia mengaku memberikan uang 4 miliar rupiah kepada anggota Banggar DPR. Teddy mengaku uang tersebut dikemas dalam 4 kardus dan diberikan kepada anggota Banggar yang dikoordinasikan mantan anggota Komisi 3 M. Nazarudin. Ia menyebutkan bahwa uang tersebut diberikan di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Selain Nazarudin, di tempat tersebut juga hadir anggota DPR Bambang Susatyo, Aziz Samsudin, Herman Heri, dan Desmond Junaidi Mahesa. Namun tidak jelas benar apakah mereka ikut kecipratan uang 4 miliar rupiah itu atau tidak. Para anggota Banggar tersebut membantah mengetahui adanya transaksi tersebut. Saya hadir di tempat itu untuk makan saja. Soal kardus, saya tidak tahu, kata Desmond Mahesa. Saya membantah. Semua sudah saya bantah di hadapan penyidik, ujar Bambang Susatyo. Sedangkan Aziz Samsudin hanya mengatakan, kita lihat saja perkembangannya. Kita tentu masih harus membuktikan di pengadilan selanjutnya ihwal benar tidaknya aliran uang tersebut ke Banggar DPR. Tetapi setidaknya sejumlah pengakuan itu menegaskan satu hal, yakni ada asap yang disebabkan oleh api. Asap itu berupa pengakuan adanya aliran dana ke anggota Banggar yang didahului oleh api berupa sejumlah pertemuan dan komunikasi. Pola yang sama terjadi di semua kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota Banggar, seperti yang terjadi pada kasus Angelina Sonda, M. Nazarudin, maupun Waode Nurhayati. Rangkaian peristiwa seperti itu jelas merupakan mata rantai. Ia berjalin berkelindan, melahirkan modus mengeruk uang negara melalui sejumlah proyek. Satu pihak berkepentingan agar proyek itu berjalan sehingga fee segera cair. Pihak yang lain, yang mengetahui perlunya proyek itu lancar, berusaha untuk menahan dengan rupa-rupa alasan, juga demi meraup rezeki. Kalau bisa dibuat rumit, mengapa harus diperlancar? Begitu kira-kira logika berpikir para pemilik kewenangan penentuan anggaran tersebut. Dalam kondisi seperti itu, muncullah para penjual jasa. Mereka membobol yang rumit menjadi mudah, menembus yang macet menjadi lancar. Tapi disitulah berlaku adagium, tidak ada makan siang gratis. Dua kepentingan yang terlihat berbeda, tapi hakikatnya sama, bertemu dalam satu muara, yakni uang. Berkali-kali dalam forum ini kita mengingatkan bahwa diskresi yang kelewat batas akan berujung pada korupsi. Kewenangan Banggar DPR yang hingga tingkat satuan 3, yakni menentukan proyek, membuat badan tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Akal waras kita tidak bisa memahami bagaimana mungkin Banggar DPR yang berperan sebagai wasit sekaligus memainkan fungsi pelatih yang boleh menentukan pemain. Karena itu, segera tarik kewenangan Banggar yang kelewat batas itu. Bahkan, jika penarikan kewenangan terlalu rumit, bubarkan saja Banggar DPR dan kembalikan kewenangan pembahasan anggaran kepada komisi-komisi yang ada. Negeri ini kerap gagal mengatasi masalah sebagian besar karena pemangku kebijakan tak pernah bersungguh hati memutus mata rantai masalah tersebut.